Saat ini kami berjumpa dengan Pendeta Mangatur Manurung, Pareses Distrik 19 Bekasi. Kami dengar Distrik 19 Bekasi mengadakan hajatan sekolah minggu. Kami akan menggali nanti apa pikiran dan gagasan beliau dan tim. Di sampingnya ada pendeta yang fokus menangani perhelatan ini. Shalom Amang Pendeta. Shalom. Amang Pendeta Mangatur, bisa sampaikan apa kira-kira niat dari Distrik Bekasi menggelar acara konferensi sekolah minggu ini? Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, kami ada bertiga di sini. Ada Inang Pendeta Sarma Siregar yang kebetulan adalah menangani seluruh pelayanan marturia di tengah-tengah Distrik 19 Bekasi. Kemudian di samping kiri saya ada Pendeta Erwin Panggabean yang juga menangani Hobas Channel, sarana YouTube, media yang kita pakai dalam rangka melakukan pelayanan yang langsung bisa menyentuh seluruh warga jemaat. Nah, dalam tahun ini HKBP Distrik 19 Bekasi dalam rangka melaksanakan tahun pemberdayaan, kita fokus bagaimana memberdayakan warga jemaat dari setiap kategorial. Dan itu benar-benar kita lakukan secara serius dalam tahun ini. Bahkan kita juga melakukan pemberdayaan kepada pelayan full-timer, lalu kita lakukan juga itu kepada partohonan, sintua, kemudian ibu-ibu, kemudian guru-guru sekolah minggu, pemuda, dan menjelang akhir tahun ini kita fokus bagaimana sekolah minggu juga tidak boleh diabaikan sama sekali. Jujur, selama pandemi 2 tahun ini, yang paling kita pergumulkan di tengah-tengah gereja adalah pelayanan sekolah minggu. Anak sekolah minggu adalah anak yang bermain. Anak sekolah minggu adalah anak yang bersekutu. Itulah kenikmatan mereka ketika mereka bertemu dengan teman-temannya. Tapi kita lihat dalam 2 tahun ini itu hilang semuanya. Mereka harus bergereja dari rumah. Di samping itu, kita juga bergumul bagaimana guru-gurunya juga pasti harus memiliki kemampuan ekstra, harus mengajar secara online. Makanya kita coba di akhir tahun ini menyentuh itu dan melakukan terobosan. Mudah-mudahan ada output, masukan baru kepada gereja melalui guru-guru sekolah minggu. Maka selanjutnya bagaimana pelaksanaannya itu saya serahkan sama Inang Pendeta Sarma untuk menjelaskannya. Ibu Pendeta Sarma, ya, bisa dijelaskan kira-kira nanti perhelatan itu seperti apa? Ya, terima kasih Amang yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit penjelasan. Seperti yang dikatakan Amang Preses tadi, sekolah minggu itu sebenarnya adalah anak-anak yang harus kita istimewakan dan memberikan perhatian yang khusus. Terlebih di masa pandemi kemarin, mereka tidak bisa berkegiatan seperti biasa sebelum masa pandemi. Dan semua kegiatan sekolah minggu, ibadah dan pesta dilakukan secara online atau melalui Zoom ataupun juga melalui live streaming. Jadi HKBP Distrik 19 Bekasi melalui bidang marturia yang dipimpin oleh Amang Preses di sini ingin kembali memberikan semangat kepada anak-anak kita sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu bahwa gereja kita khususnya HKBP Distrik 19 Bekasi tetap memberi perhatian dan tidak meninggalkan aktivitas kreativitas anak-anak, yaitu melalui Hobas Kids Channel ini atau Hobas Kids Christmas ini. Nah, momen Natal atau Christmas ini kita pakai untuk memberikan semangat bagi anak-anak kita sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu agar mereka bisa aktif juga melalui metode-metode pelayanan dari gereja mereka masing-masing, yaitu secara online. Nah, salah satunya adalah perlombaan yang kita adakan, yaitu perlombaan tarian Christmas, perlombaan vokal grup, dan juga perlombaan bercerita.
Nah, ini nanti dibagi atas 3 horong dan masing-masing horong akan mengirimkan konten melalui video yang akan kita tayangkan di Kobas Channel. Tentu saja mereka akan dibimbing oleh guru-guru sekolah mereka masing-masing. Nah, ini semua salah satu tujuannya tidak lain adalah bahwa anak-anak kita sekolah minggu juga tetap bersemangat walaupun di masa pandemi sekalipun untuk merayakan kasih Kristus dalam suasana Natal ini. Dan hal-hal yang lain melalui perlombaan itu adalah ya seperti jenis bonus bagi mereka jika mereka nanti bisa lebih kreatif memberikan video atau konten yang menarik, dan HKBP Distrik 19 Bekasi memberikan penghargaan untuk itu. Semua mereka ikut serta akan dihargai. Memang ada peningkatan ranking, tapi mereka semua akan dihargai dalam setiap kreativitas mereka. Demikian. Tahun lalu sepertinya acara seperti ini sudah diadakan. Kalau di Distrik Bekasi tidak secara Natal, tetapi hanya solo. Solo dan lagu duet buat anak-anak kita sekolah minggu. Oke, mungkin ke Pak Pareses lagi, pendeta mengatur menurung. Apa kira-kira pesan atau himbauan Bapak sebagai pimpinan di Distrik Bekasi, terkhusus panitia, agar perhelatan untuk anak-anak ini, karena kita tahu anak-anak itu sangat kita butuhkan, nanti mereka lah yang menangkap estafet kepemimpinan dimanapun, di gereja, bahkan di tempat pekerjaan. Apa pesan dari Pak Pendeta? Nah, terima kasih. Jadi ada 2 konteks pergumulan yang benar-benar harus serius kita tanggapi belakangan ini, apalagi 2 tahun ini, yaitu di satu sisi dampak dari COVID, lalu era digital. Artinya ini mendesak kita dalam segala hal. Gereja harus melayani maksimal, gereja harusnya adalah gereja yang bersekutu. Sehingga kalau gereja di rumah, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah gereja bersama-sama yang berkoinonia, yang bersekutu. Nah, di pihak lain, media ini juga adalah media yang juga harus benar-benar arif kita pakai. Kita harus berterima kasih dengan kemajuan digital, kemajuan media informasi di era 4.0 sekarang ini. Maka gereja juga harus mengejar memakai itu dengan maksimal. Makanya di tengah-tengah distrik ini, kalau tadi Pendeta Sarma sudah menerangkan bagaimana kegiatan ini kita laksanakan, kita mau bahwa pelayanan sekolah minggu itu harus dimanfaatkan, harus memanfaatkan teknologi juga dengan baik. Makanya di sini nanti Pendeta Erwin bisa menerangkan itu lebih lanjut. Artinya tidak berjumpa, tidak bertemu secara fisik, mereka harusnya bermain, tetapi pengajaran akan firman Tuhan tidak boleh diabaikan. Gereja harus terus bertanggung jawab, karena guru anak-anak sekolah minggu adalah generasi gereja. Lalu yang kedua, kita jujur, momen Natal diambil. Kristus yang lahir sebagai bayi adalah Kristus yang datang kepada kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan yang mengingatkan itu bagi kita? Kalau biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini mengingatkan kita dengan momen konteks anak sekolah minggu juga harus benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan gereja apapun. Gereja boleh merancang banyak hal, tetapi pelayanan sekolah minggu harus menjadi pelayanan yang diutamakan dalam segala hal. Makanya sebagai Pareses, harapan saya dengan dinamisasi yang dilakukan oleh Kabid Marturia di tengah-tengah distrik Bekasi ini sangat saya apresiasi, luar biasa. Mereka bisa menangkap itu, dan momen Natal ini mereka pakai untuk mengupayakan itu secara maksimal. Lalu yang ketiga, orang yang hidup seperti anak-anak adalah orang yang bisa menunjukkan kualitas yang terbaik. Bayangkan Allah yang turun menjadi anak, menjadi manusia, lahir dari anak seorang manusia. Itu artinya jangan pernah nggak enteng dengan anak-anak. Pertumbuhan anak-anak adalah pertumbuhan yang harus dijamin bukan hanya orang tuanya, tapi gereja juga. Artinya tanggung jawab gereja dalam rangka mengejar pertumbuhan mereka yang matang adalah tanggung jawab yang harus menjadi prioritas. Makanya saya harus serukan bagi gereja, tolong, kebetulan di HKBP ini adalah penganggaran untuk anggaran 2022,
tolong setiap gereja memperhatikan harus, dan ini selalu himbauan yang saya lakukan terus, anggaran anak sekolah minggu harus menjadi anggaran yang harus diperhatikan melebihi anggaran kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dalam rangka pelaksanaan media ini, sebagai media pendidikan sekarang, media menyampaikan Injil, media menyampaikan pesan, agar media ini bisa dipakai dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan, dan dari distrik Bekasi juga kita sangat antusias sekarang memakai ini. Makanya saya minta dulu nanti Pendeta Erwin yang juga secara khusus menangani media di tengah-tengah distrik menjelaskan tentang pelayanan itu. Baik, Pendeta Erwin, sebagai tugas publikasi, kira-kira apa yang dibuat nanti untuk semua jemaat, khususnya jemaat HKBP di Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, tahu hajatan ini begitu? Ya, kami sudah sosialisasi ke pendeta-pendeta resort yang ada di distrik Bekasi untuk melaksanakan perhelatan sekolah minggu ini melalui pengiriman program awal, yakni untuk pengiriman video, yakni yang sudah dijelaskan Pendeta Sarma tadi. Pertama adalah tari-tarian sekolah minggu, vokal grup, lalu pengiriman konten bercerita. Jadi tujuan ini adalah untuk membuka potensi dari anak-anak, karena saya yakin anak-anak di HKBP, anak-anak distrik Bekasi ini memiliki potensi yang besar. Jadi melalui perhelatan ini kami berharap potensi ini semua keluar, dan melalui perhelatan ini kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang yang lebih melek media daripada kita yang sudah dewasa ini, ternyata mereka memiliki potensi yang luar biasa. Itu yang ingin kita keluarkan, dan mereka ada kebanggaan sebagai subjek, mereka bisa tampil di perhelatan tingkat distrik. Nah, jadi setelah konten itu dikumpulkan, baru kami akan mengadakan pesta puncak, dan Amang Preses waktu itu telah mencanangkan bahwa pesta puncak ini harus menyentuh juga, apalagi Amang Preses lebih pelayanan terfokus pada gereja-gereja bergumul di Bekasi, kota dan kabupaten. Jadi pesta puncak juga akan kami rencanakan di satu tempat gereja bergumul, dan di situ kami akan melaksanakan live streaming, dan disitulah kita akan memperlihatkan kepada dunia bahwa ini anak-anak sekolah minggu kita di tengah konteks yang gereja bergumul, tapi mereka tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan melalui media ini kita ingin benar-benar mensosialisasikan kepada seluruh dunia bahwa kita peduli pada pelayanan sekolah minggu, seperti dikatakan sama Presis tadi, Allah yang turun menjadi anak manusia, menjadi anak kecil, tetapi benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kira-kira seperti itu. Mungkin digital tadi, apakah ada penelitian misalnya dari Humas untuk tahu bahwa semua anak-anak atau anggota jemaat HKBP terakses dengan internet begitu? Walaupun di kota kita bisa juga harus pastikan gitu. Memang secara penelitian tidak ada, belum saya kaji lebih dalam, tapi saya bertanya-tanya kepada jemaat karena saya bersama Preses sering terjun ke gereja-gereja. Bagaimana pelayanan sekolah minggu di sini? Banyak memang yang mengalami pergumulan, tetapi secara pribadi ternyata saya melihat banyak potensi anak-anak ini. Seperti misalnya sekarang itu sudah zamannya encoding. Jadi ternyata anak-anak kita HKBP memiliki potensi di sekolahnya, mereka terbuka untuk membuat encoding. Nah, padahal kita sendiri masih belum mengerti itu, padahal kami sudah terlibat dalam media. Ternyata anak-anak ini lebih luar biasa gitu, dan ternyata anak-anak HKBP lebih banyak terjun ke situ, dan dunia mereka itu kita tidak tahu. Nah, itu yang ingin kita gali. Memang kita tidak bisa kaji lebih dalam, tapi melalui konten ini saya berharap potensi-potensi itu dapat keluar. Karena terlebih di Horong 3 kami akan melaksanakan pembuatan konten video bercerita. Bercerita ini jadi nanti akan melibatkan guru sekolah minggu juga. Bukan hanya sekedar bercerita di depan kamera seperti ini, tetapi mereka kami gali kreativitasnya, entah membuat drama, entah membuat film, entah membuat konten yang lain. Nah, melalui kreativitas seperti itu kita bisa melihat, oh ternyata misalnya HKBP ini dia memiliki potensi yang luar biasa seperti ini. Ini bisa kita promosikan ke atas. Mungkin di tingkat HKBP ke kantor pusat. Tapi mungkin kalau karena media ini sudah sangat luar biasa saat ini, dengan melihat potensi di sini mungkin orang akan melirik, oh ini ada anak yang luar biasa. Mungkin pemerintah juga akan melihat, oh ini anak yang luar biasa, bisa kita tarik gitu kan potensinya.
Jadi itu yang kami harapkan dari pelayanan di media seperti itu. Mungkin terakhir ke Pak Pendeta Mangatur sebagai pimpinan HKBP Distrik Bekasi, kira-kira himbauan dan harapan Amang pada seluruh tua-tua yang punya anak sekolah minggu untuk mendorong untuk ikut agar anak-anak mereka juga ikut di konferensi ini. Nah, tanggung jawab gereja, orang tua, masyarakat kepada pembentukan karakter anak itu harus bersama-sama seiring berjalan. Tapi kepada orang tua harus diingatkan memang bahwa gereja pertama bagi seorang anak itu bukan di luar, bukan di gedung gereja, tetapi rumahnya sendiri. Oleh karena itu pembelajaran tentang Tuhan, pembelajaran tentang moral, pembelajaran tentang etika sosial itu harus dimulai dari rumah. Jujur itu adalah sikap moral yang sudah dimulai dari hal-hal yang terkecil melalui percakapan sehari-hari dan kebiasaan hidup sehari-hari di rumah. Apalagi berbicara tentang Tuhan, bagi anak-anak itu bisa sesuatu yang sangat sulit mereka bayangkan Tuhan itu siapa. Itu bisa sesuatu yang imajinasi yang sangat-sangat sulit untuk mereka terima. Dunia anak-anak itu kan dunia yang hero, pahlawan, dan pahlawan itu harus hebat terus dan menang. Tapi mereka melihat sosok Yesus, bukan kayak Yesus mati. Artinya peran orang tua di sini untuk ikut terlibat dalam kedewasaan iman anak-anak itu harus benar-benar terbangun. Makanya tadi kalau Erwin berbicara tentang media, ya ini jujur bukan hanya anak-anak, orang tua juga mungkin kebingungan tentang media ini. Tapi ini sisi lain yang harus kita lihat dari pandemi ini. Kita belajar bagaimana memakai media itu dengan luar biasa. Sisi ini yang kita lihat dari distrik. Sisi ini yang dilihat Inang Pendeta Sarma sebagai pelaksana di Kabit Marturia distrik ini, agar distrik gereja mari berangkulan memakai potensi yang ada demi kematangan, kedewasaan anak-anak itu sendiri, mengenal pribadinya dan mengenal Tuhannya. Benar, masa depan gereja ada dalam diri anak-anak. Memenangkan anak-anak itu berarti kita memenangkan masa depan. Kira-kira demikian semua yang kita lakukan demi anak sekolah minggu ini. Terima kasih Pak Pendeta Mangatur Manurung MTH Pareses Distrik Bekasi 19, didampingi dengan Pendeta Sarma, Pendeta Erwin sebagai humas. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya.